Apakah apakah ada gembala bayaran atau gembala upahan di dalam jemaatmu atau denom agamamu? Pertanyaan ini sangat penting untuk Anda jawab. Karena Yesua mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11 bahwa akulah gembala yang baik. Tetapi gembala upahan mereka menggembalakan bukan domba-dombanya. Mereka suatu ketika akan lari meninggalkan domba-dombanya. Jadi penting untuk Anda cari tahu, apakah Anda sudah berada di dalam gembalaan yang baik atau masih di dalam gembalaan para gembala bayaran atau gembala upahan. Ini sangat penting. Nah, saya mempelajari bahwa para gembala-gembala bayaran ini mereka mendapatkan gelar teologia untuk mereka membayar yang mahal untuk menggelar itu. Jadi saya berpikir sangat masuk di akal jika gembala-gembala bayaran ini ketika mereka tamatkan sekolah teologi mereka, mereka akan melayani dan dibayar, diberi upah. Ini sangat wajar menurut saya. Nah, Yesua ajarkan di dalam Matius 10 ayat 8 bahwa prinsip kebenarannya dalam pelayanan adalah jika kamu mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma, berikanlah itu dengan cuma-cuma. Jadi gelar teologia untuk pelayanan mereka para gembala bayaran ini mereka dapatkan tidak dengan cuma-cuma, dengan bayaran. Makanya menurut saya pantas jika mereka melayani, mereka dibayar. Oke, ada suatu ketika teman diskusi kerohanian saya katakan bahwa Daniel sebaiknya kamu sekolah teologi saja. Nah, saya jadi was-was ketika dia katakan begitu. Saya berpikir saya ini kalau ikut sekolah teologi mungkin bisa buat. Tetapi yang saya khawatirkan, yang saya takut saya akan menjadi gembala bayaran. Itu yang saya khawatirkan. Kalau saya jadi gembala bayaran. Jadi saya terus terang saudaraku, saya belajar teologi ini, belajar sendiri. Bahkan saya tidak mau saya mendapatkan ilmu dengan bayaran. Nah, ada pertanyaan begini. Apakah tanpa gembala bayaran ini pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan atau tidak? Tanpa uang. Saya punya pengalaman ketika dulu saya belajar di saksi-saksi Yehova. Nah, saya bukan saksi Yehova ya. Saya mempelajari Yudaisme. Saya berada dalam iman Yudaisme. Jadi ketika saya belajar di denom agama saksi-saksi Yehova, saya dapati begini. Para gembala-gembala mereka disebut penatua. Mereka semua tidak memiliki gelar karena mengikuti sekolah teologi atau sarjana teologi dan sebagainya. Mereka hanya disebut penatua. Bahkan mereka senang disebut budak-budak yang setia. Mereka semua tidak diupah sepeser pun para penatua ini. Mereka mengembalakan jemaat mereka. Mereka memiliki dalam seminggu itu kurang lebih 2 kali perhimpunan. Di hari Minggu dan hari Rabu kalau tidak salah. Di pertengahan minggu. Mereka belajar Alkitab tentang sekolah teokrasi. Tapi tidak dibayar sedikit pun. Bahkan mereka memberikan buku-buku gratis kepada semua gembalaan domba mereka. Mereka bahkan memiliki percetakan yang terbesar di dunia yang tidak mereka gunakan untuk komersial. Maksudnya di luar aktivitas kerohanian mereka, mereka tidak menggunakan percetakan itu untuk bisnis. Mereka berkembang dengan pesat, saudaraku, saksi-saksi Yehova ini. Ini bukan promosi ya kepada mereka, tapi saya katakan kalau Anda belajar
di saksi-saksi Yehova Anda akan temukan ada banyak kebaikan dan kebenaran yang mereka lakukan. Tapi sayangnya saya tidak lanjut di situ karena saya menemukan Sakaria 8 ayat 22-23 ternyata firman Tuhan hanya menganjurkan bahwa bangsa-bangsa di air Saman peganglah punca jubah seorang Yahudi. Dan orang-orang asing ini katakan karena kami dapati ternyata Allah menyertai kamu. Jadi saya belajar di Yahudi. Saya belajar Yahudi Ortodoks, tapi saya masih di Mesianik. Dan ini adalah proses yang pasti saya sudah melaksanakan perintah-perintah Tuhan di dalam hukum Taurat. Oke. Nah, jadi pekerjaan Tuhan itu bisa berhasil tanpa uang. Saksi-saksi Yehova ini maksud saya tanpa gembala-gembala bayaran. Ya, uang pasti dibutuhkan untuk pembangunan balai kerajaan di Saksi Yehova, untuk biaya transportasi. Tapi mereka semua tidak dibayar, bahkan mereka membiayai pelayanan mereka sendiri. Jadi yang saya mau katakan, Anda bertanya, karena Yesus sudah memperingati di dalam Yohanes 10 ayat 11. Anda bertanya di dalam diri Anda sendiri. Apakah Anda sekarang ini berada di dalam gembalaan para gembala bayaran atau tidak? Ini sangat penting karena ini menyangkut pengajaran yang Yesus ajarkan. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Salam.